Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya sedekah itu bagian daripada abwabul khair. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wa sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan mematikan kesalahan sebagaimana air itu mematikan api. Sedekah itu akan mematikan atau menghapuskan kesalahan sebagaimana api itu padam karena air. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita bahwa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau sudah berbuat salah, berbuat maksiat, maka bersegeralah untuk melakukan amal hasanah. Karena apa? Amal hasanah itu akan menghapus, menjadi pelebur daripada kesalahan-kesalahan yang pernah kau lakukan, yaitu dosa-dosa kecil. Begitu juga dengan hadis ini Nabi Muhammad memerintahkan kita sedekah, bagian daripada amal soleh. Sedekah ini bisa memadamkan, menghapuskan kesalahan seperti api yang terpadamkan dengan air, yaitu dengan bersedekah dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa yang besar tetap harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosanya bersangkutannya dengan haknya Allah. Kalau dosanya bersangkutan dengan manusia, harus mendapatkan keridhaan atau maaf daripada manusia yang dizaliminya. Kalau ngambil hartanya orang, ya harus dengan mengembalikan. Kalau dengan menzalimi orang lain, harus minta ridhonya, harus minta ridho kepada orang tersebut. Adapun dosa-dosa kecil yang bersangkutan dengan Allah, maka sedekah bisa menghapus atau meleburkan dosa yang dia lakukan. Dikasih kalimat sama Nabi ini, ucapannya Nabi, as-sadaqah tutfi, mematikan. Karena setelahnya Nabi Muhammad kasih permisalan sebagaimana air yang bisa mematikan atau memadamkan api. Sebagaimana api bisa terpadamkan dengan air, maka dosa-dosamu juga bisa padam atau hilang dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqatu sir tudfi ghadabur rabb. Sedekah yang sir, yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain, itu bisa mematikan murkanya Allah. Manusia itu kalau bermaksiat datangkan amarahnya Allah. Nah, cara mematikan amarah Allah salah satunya dengan apa? Bersedekah secara rahasia tanpa diketahui orang. Sadaqatu sir tudfi ghadabur rabb. Maka dari itu orang-orang soleh itu pasti punya sadaqatu sir. Seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin, ketika meninggal dunia dimandikan jenazahnya, maka penduduk Madinah kaget melihat punggungnya yang penuh dengan luka memar. Ternyata apa? Kebiasaan beliau setiap malam memikul gandum berkarung-karung, beliau berikan di rumahnya penduduk Madinah yang tidak mampu. Makanya orang-orang Madinah setelah Imam Ali Zainal Abidin meninggal dunia, mereka baru tahu kalau ternyata setiap malam yang ngirim makanan ke rumahnya adalah Imam Ali Zainal Abidin. Dari mana taunya? Karena setelah wafatnya beliau nggak datang lagi itu sedekah. Mereka setiap hari dapat sedekah di depan pintu rumahnya tanpa mengetahui siapa yang memberikan. Setelah beliau meninggal nggak ada lagi. Baru orang-orang Madinah tahu ternyata yang selama ini membantu kita adalah Ali ibn al-Husain. Itu cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dimandikan banyak luka memar di pundaknya karena setiap malam membawa gandum, membawa makanan, dipikul sendiri ke rumah-rumahnya orang-orang yang tidak mampu di Madinah, bersedekah secara sir, tidak mau diketahui orang, tidak memberikan celah bagi syaitan untuk merusak amal baiknya. Lalu kita sedekah tidak pakai sedekah alaniyah, terang-terangan juga tidak ada masalah asal bisa jaga hati. Tapi yang lebih afdal adalah sedekah sir. Karena kalau sedekah secara terang-terangan terkadang juga syaitan lebih gampang ganggunya. Tapi kalau sir orang nggak ada yang tahu, gimana mau pamer? Dia juga tujuannya sedekah sir kan supaya tidak diketahui orang, dia akan jaga untuk tidak buka. Tapi bukan berarti sedekah alaniyah tidak baik. Alaniyah baik, sedekah sir juga lebih baik. Jadi itu sedekah termasuk
abwabul khair, jalan yang mengantarkan kita menuju kepada pintu kebaikan. Dan sedekah itu juga termasuk kita ngasih makan, minum, itu juga termasuk bagian daripada sedekah. Ngasih uang juga bagian daripada sedekah. Waqad su'ila Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, sepupunya Nabi Muhammad, pernah ditanya tentang sedekah yang paling afdal. Ayu sedekatin afdal, sedekah seperti apa yang paling afdal? Maka beliau menjawab alma, air, memberikan minum kepada orang yang dahaga. Jadi ngasih air pun juga bagian daripada sedekah. Dan dalam hadis diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, man tasaddaqa faqad fakka lahya sab'ina syaitanan. Barang siapa yang bersedekah, maka sesungguhnya dia telah membuka atau membebaskan dirinya daripada lahya, itu waswasah, waswas yang ditanamkan oleh 70 syaitan. Jadi orang yang mau sedekah itu ada 70 setan yang menghalangi dirinya untuk bersedekah. Dengan memberikan apa? Was-was. Jangan disedekahkan, nanti uangmu hilang. Jangan disedekahkan, uangmu berkurang nih, kau butuh beli ini nanti pakai apa? Itu setiap kali orang mau sedekah, ada 70 pasukan syaitan yang menghalang dirinya dengan menanamkan was-wasah. Jangan sampai akhirnya gagal. Dan barang siapa yang bersedekah, dia sudah bisa ngalahkan 70 waswasah yang ditanamkan oleh syaitan. Nah, itu manfaatnya orang yang bersedekah. Dulu di zamannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, ada di majelis beliau pernah menjelaskan tentang hadis ini. Maka ada salah seorang daripada yang hadir atau santrinya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, ketika mendengar ini dia punya azam, punya kemauan yang kuat. Pulang sampai rumah, saya mau sedekah, saya mau kalahkan syaitan. Pulang sampai rumah dia ambil barang-barangnya mau sedekah, didatangi sama istrinya, mau apa? Ini mau saya sedekahkan buat orang yang tidak mampu, supaya kita tidak diganggu sama syaitan. Kata istrinya, jangan, ini kita masih butuh. Ini kalau kau sedekahkan nanti kita miskin, besok mau makan apa? Kita ini masih butuh uang. Wah, dikasih alasan yang banyak. Sampai akhirnya beliau kembali ke gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau katakan apa? Ya Habib, indi syaitana wahidah ma gadartu. Aku punya satu setan saja saya nggak bisa ngalahkan. Bagaimana dengan 70 syaitan? Satu setan saja saya kalah. Pulang dari rumah, dari majelis tadi saya sudah niat mau sedekah yang luar biasa. Sampai rumah kena istri saya. Bukan dia menghina, tapi ini permisalan saja. Diganggu sama satu syaitan. Jadi istrinya tadi dibisikin sama syaitan, istrinya kemudian ganggu suaminya. Dikasih tahu takut miskin, nanti besok makan apa dan lain sebagainya. Satu syaitan saja saya nggak bisa ngalahkan, apalagi 70 syaitan. Jadi nggak mudah orang yang sedekah. Tapi ketika dia sudah bisa bersedekah, maka 70 syaitan yang mengganggu dirinya, dia sudah terbebaskan daripada gangguan 70 syaitan. Jadi orang yang sedekah itu pada hakikatnya orang yang kuat. Kenapa? Dia bisa mengalahkan 70 syaitan. Setiap kali sedekah, pasukan syaitan 70 dikalahkan dengan sendiri. Duel 1 lawan 70. Dengan apa? Bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan kullu ma'rufin sadaqah, dan dalam hadis Nabi SAW bersabda setiap perkara yang baik itu juga bagian daripada sedekah. Wa ma anfaqa ar-rajul ala ahli baitihi kutiba lahu sadaqah. Seseorang yang menafkahi keluarganya maka dicatat baginya sedekah. Ngasih makan anak, istri, memberikan nafkah kepada keluarga itu juga tercatat baginya sebagai sedekah. Dan seseorang yang bersedekah tidak akan berkurang hartanya sebagaimana sabda Nabi, melainkan bertambah. Bertambah hartanya, bertambah. Ya, mana qasal mal min sedekah, harta yang disedekahkan tidak berkurang kata Rasulullah SAW, melainkan bertambah, bertambah. Dan dalam riwayat diriwayatkan dulu Nabi Muhammad pernah menyembelih seekor kambing. Disembelih sama Rasulullah SAW, semuanya disedekahkan kecuali dhira'. Jadi bagian lengannya. Atau kalau bahasa sini apa? Sampil ya. Bagian lengannya itu
Yang itu yang mau dimakan sama Nabi dan keluarganya. Sisanya semua dari kepala kambing sampai akhir kakinya semuanya disedekahkan. Setelah dibagikan, disedekahkan, Nabi Muhammad masuk kepada keluarganya. Kemudian beliau tanya, hal bagiya minha syai', apakah masih tersisa daripada kambing yang kita beleh ini sesuatu? Nabi Muhammad mau disedekahkan, maksudnya masih ada enggak? Kalau masih ada mau saya sedekahkan. Maka dijawab oleh keluarganya, wallah ma bagiya minha illa dhira', demi Allah tidak tersisa kecuali dhira', bagian lengan ini. Yang lainnya sudah disedekahkan sama Nabi dibalik ucapannya. Tadinya keluarganya jawabnya apa? Demi Allah tidak tersisa kecuali dhira'. Sama Nabi Muhammad dijawab, wallah kullaha baqiyat, demi Allah semuanya tersisa kecuali dhira'. Kenapa? Karena orang yang sedekah itu kan sedang menabung di akhirat, bukan terus hilang. Nabi Muhammad bertanya, masih ada sisanya enggak? Enggak ada, habis semuanya sudah disedekahkan kecuali bagian dhira' saja ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, semuanya tersisa kecuali dhira'. Karena dhira' mau dimakan, yaitu dhira'nya hilang, bagian lengannya hilang. Tapi yang disedekahkan semuanya tersisa, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia nanti di akhir. Jadi apa yang kita sedekahkan itu yang kita tampung, itu yang kita sisa. Yang tidak disedekahkan itu yang hilang, mati diambil sama ahli waris. Tapi apa yang kita sedekahkan semasa kita hidup, itu yang tersisa bagi kita di yaumil qiyamah. Ketika dibangkitkan, kita punya investasi apa? Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Berarti sebetulnya yang butuh sedekah itu siapa? Bukan fakir miskin, tapi kita. Fakir miskin mereka menerima sedekah, mereka menerima zakat, tapi kita yang lebih butuh, karena kita yang membutuhkan investasi itu nanti untuk di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Ali Zainal Abidin kalau datang ke rumahnya fakir miskin disambut, ahlan wa sahlan, selamat datang dengan manusia yang membawa bekalku untuk akhirat, bihamiliz zadi fil akhirah. Jadi kalau ada fakir miskin tidak diusir, tapi disambut ahlan wa sahlan kepada manusia atau orang yang membawakan bekalku kelak di hari kiamat, di akhirat. Kenapa? Pada hakikatnya fakir miskin datang ke rumahmu, kau berikan sesuatu, dia sedang membawakan bekalmu nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak diusir karena beliau merasa saya yang butuh untuk bersedekah. Nah, ini tawadhu, sifat rendah hati dan tahu akan manfaatnya sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak sekali daripada keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ja'far As-Shadiq kalau beliau bersedekah, beliau katakan apa? Utajiru, aku sedang berniaga. Berniaganya gimana caranya? Sedekah di jalan Allah. Karena kalau sedekah pada dasarnya dia sedang berniaga, keuntungannya disimpan di akhirat. Bahkan sebelum di akhirat pun terkadang keuntungannya Allah berikan di dunia ini. Semakin diberikan harta yang berlimpah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah ini luar biasa. Dan sedekah itu juga mengabulkan doanya orang. Orang kalau punya hajat, sedekah. Supaya apa? Hajatnya dikabulkan. Sebagaimana diriwayatkan salah seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah Abu Hurairah, didatangi sama seorang ayah. Ayah ini berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya punya anak sedang melakukan perjalanan saat ini berada di kapal, di laut. Saya khawatir. Tolong doakan anak saya supaya selamat. Apa kata Abu Hurairah? Mau tidak engkau aku ajarkan amalan yang lebih cepat diijabahinya, lebih mustajab dari doa saya? Mau apa itu? Bersedekahlah di jalan Allah dan niatkan sedekahmu itu supaya Allah menyelamatkan anakmu. Anaknya kembali dalam keadaan selamat. Anaknya menceritakan di tengah laut kapalnya menabrak karang, dia terdampar tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Sedekah orang tuanya. Jadi orang tua yang takut, apalagi zaman ini zaman yang penuh fitnah, pergaulan di mana-mana, naudzubillah, kita nggak bisa ngawasin anak kita 24 jam. Jangan lupa keluarkan sedekah, walaupun mampunya sedikit, keluarkan sedikit. Dengan niatan apa? Semoga Allah menjaga anak-anak kita dan keluarga-keluarga kita. Supaya apa? Sedekah tadi keberkahannya menjadikan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah athar sampai disebutkan dulu ada salah seorang wanita bawa anaknya jalan, bawa sangu roti kecil, roti.
Di tengah-tengah jalan di padang pasir, ibu tadi bilang sama anaknya, "Ibu tak sholat nak, kau duduk di sini, ini makanan pegang makan." Ibunya sholat, anaknya di sebelahnya bawa roti tadi sambil makan. Tengah-tengah makan ada perampok lewat, anak itu diculik. Ngerampok anak zaman dulu dijual jadi budak. Maka selesai sholat ibunya nangis karena ngelihat apa anaknya diambil sama perampok. Yang tersisa roti tadi yang jatuh. Anaknya masih makan roti, ketika diambil rotinya jatuh. Ibunya sambil megang roti tadi nangis, "Ya Rabb, minta sama Allah, ya Rabb, bagaimana nih anak saya diambil sama perampok. Dia seorang wanita sendiri, nggak bisa ngejar, perampoknya naik kuda yang kencang." Dia nangis luar biasa minta sama Allah. Di tengah-tengah dalam keadaan dia sedih, ada fakir miskin yang lewat. Nah, lihat di tangannya ibu-ibu tadi ada roti, diminta, "Bu, boleh nggak saya minta rotinya? Perut ini dari tadi belum kemasukan makan, saya lapar." Diberikan sama ibunya. Ambil, karena dia masih sedih, gak ngurus semua makanan, ambil, diberikan makanan tadi. Dan dia sedih, dia doa sama Allah Ta'ala. Makanan ini masuk ke dalam perutnya, batni ja'i, ke perutnya orang yang lapar. Sodakoh dari ibu tadi. Gak lama setelah fakir miskin itu lewat, datang orang yang naik kuda tadi yang menculik anaknya, bawa anaknya. Maka ibunya bingung, heran, "Ini kenapa anak saya kau kembalikan?" Kata perampok tadi, "Ya tidak tahu saya kenapa. Tadi saya waktu nyulik anak ini, tiba-tiba saya merasa sangat kasihan kepada anak ini. Gak tega untuk menjual." Digerakkan hatinya sama Allah untuk tidak tega. Digerakkan hatinya sama Allah untuk kembalikan ke ibunya. Dibalikkan. Berkat apa? Berkat sodakoh. Jadi orang yang sodakoh ini manfaatnya sangat besar. Sedekah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menghilangkan kesalahan atau menjadi pelebur dosa, juga bisa menjadikan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atasailun imra'atan fi famiha luqmah fa akhrajatul luqmah fanawalatha as-sa'il falam talbuth an ruzikat ghulaman. Sampai diriwayatkan dulu ada seorang wanita makan, makanannya sudah mau dimasukkan ke mulutnya gini, ada orang minta-minta. Akhirnya dikeluarkan, diberikan kepada orang yang minta-minta tadi. Sampai akhirnya wanita tersebut punya anak. Dan ketika anaknya masih kecil, anaknya sedang bermain-main, kemudian diambil sama seekor serigala. Jadi diambil sama seekor serigala, mau dimakan. Ibunya nangis minta tolong sama Allah. Allah perintahkan malaikat untuk menyelamatkan anaknya. Kemudian malaikat tadi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada seorang ibu ini, "Al-luqmah bil-luqmah." Berkat suapan makanan yang kau berikan kepada fakir miskin ini, anakmu pun diselamatkan dari dimakan oleh seekor serigala. Jadi sedekah ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Akan menyelamatkan manusia, akan menghapuskan dosa-dosanya, akan berkahi keluarganya. Ini manfaat daripada bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dulu ada salah seorang saleh yang ngajar di majelisnya. Dulu pernah kita bahas, diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Kemudian ada orang punya hajat, datang kepada syekh ini. Dia tanya, "Ya syekh, saya punya hajat, saya butuh uang 4 dirham. Ada enggak yang bisa bantu?" Kata gurunya, "Saya hari ini gak pegang apa-apa." Tapi gurunya kemudian bilang sama muridnya, "Siapa yang punya 4 dirham, saya doakan 4 hal. Dan doanya akan diamini dengan yang hadir semua." Nah, ini yang datang ini pembantu budak. Diperintahkan sama majikannya beli sesuatu, bawa uangnya majikannya 4 dirham. Tapi karena dia nggak mau kehilangan kesempatannya, akhirnya dia berikan uang itu 4 dirham. Ini saya berikan. Padahal bukan duitnya majikannya. Diberikan. Akhirnya sama syekh tadi ditanya, "Apa yang kau mau? Doa apa?" Yang pertama, doakan supaya saya dibebaskan jadi budak, supaya saya jadi seorang hamba yang merdeka. Kemudian yang kedua, supaya Allah berikan saya atau gantikan rezeki yang saya keluarkan ini, 4 dirham ini. Kemudian setelah itu, doakan supaya Allah menerima taubat saya dan taubat majikan saya. Dan yang keempat, saya juga minta supaya Allah menerima taubat saya tadi dan dapat ampunan, diampuni dosa saya, dosa majikan saya. Dia tidak lupa sama majikannya walaupun majikannya jahat, supaya Allah memberikan ampunan buat saya, majikan saya, dan juga yang membawakan ilmu di majelis ini, yaitu syekh tadi yang berdoa dan juga yang hadir semuanya.
Pulang sampai rumah majikannya nunggu nih, diperintahkan pergi ke pasar, pulang tidak bawa apa-apa. Ditanya, diceritakan, tadi saya hadir majelisnya fulan, kemudian saya nyedekahkan, saya minta doa. Majikannya penasaran, doanya apa? Nabi Muhammad bersabda apa? Mana qasal mal min shadaqah, harta yang disedekahkan tidak berkurang. Ini padahal hartanya majikannya. Dan tidak boleh orang sedekah dengan hartanya orang lain, bukan miliknya. Tapi kita ambil ibrah dari kisah ini, kita ambil pelajaran. Kata pembantunya tadi, saya minta doa yang pertama, semoga Allah memerdekakan saya, tidak jadi budak lagi. Apa kata majikannya? Engkau saya merdekakan di jalan Allah. Kontan dibayar sama Allah Ta'ala. Terus permintaan yang kedua yang kau katakan kepada ulama itu apa? Saya minta supaya uang yang saya beri, yang saya tadi pakai itu digantikan sama Allah Ta'ala, supaya saya bisa ganti Anda, itu uang Anda. Kata majikannya apa? Enggak usah diganti, ini dikasih uang sama majikannya. Jadi malah bertambah hartanya. Kemudian yang ketiga apa? Supaya taubat saya diterima sama Allah dan taubat Anda. Supaya saya bisa bertobat, Anda juga bisa bertobat. Maka majikannya bertobat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, supaya dapat ampunan, kata majikannya, kalau ini saya nggak bisa ngabulkan, karena ampunan itu letaknya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka majikan itu kemudian mendapatkan ilham, kalau manusia saja bisa memberikan apa yang dimau sama manusia tadi, 3 hal ini kan dia bisa, majikannya bisa mencukupinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti memberikan ampunan, karena Allah yang maha dermawan. Bahkan Allah yang menggerakkan hati majikan tadi untuk memerdekakan, memberikan uang dan juga bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedekah itu juga menjadi pemberkah bagi usia manusia. Usianya diberkahi, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bersedekah. Dan mengeluarkan zakat di jalan Allah juga termasuk cara menyucikan harta, bersihkan harta yang kotor dengan cara apa? Berzakat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu titipan, bukan punya kita. Setiap ada rezeki yang datang, ada titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan sedekah juga bagian cara untuk menjadikan seseorang itu diberi kesembuhan oleh Allah dari penyakitnya. Rasulullah SAW bersabda, dawu mardhakum bisadaqah, obatilah mardhakum, orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Dulu pernah saya bawakan kisah yang dialami oleh seorang wanita yang kena kanker darah gara-gara sedekah. Akhirnya sampai diperiksa sama dokter, penyakitnya hilang, kanker darahnya. Sampai dokternya terheran-heran, kau ini gimana cara berobatnya? Kau minum apa? Kau berobat di mana sampai kanker darah ini bisa hilang total, tidak terdeteksi lagi? Dia bilang apa? Saya mengobati dengan caranya Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, dawu mardhakum bisadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Qala al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur, al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan kepada kita, idza aradta an tatasaddaq an nafsik au an maridhin, kalau engkau mau bersedekah karena dirimu sakit supaya dapat kesembuhan, atau keluargamu atau sahabatmu siapapun yang sakit di antara keluargamu, faqul biniyatil afiyah, maka bersedekahlah dengan niat supaya Allah memberikan kesembuhan, baik kau yang sakit atau keluargamu. Setelah ucapanmu alhamdulillah, jadi kasih cara sama beliau. Jadi kalau ada yang sakit di antara keluargamu atau dirimu sakit, kau mau mendapat kesembuhan dengan caranya bersedekah, maka diberikan cara sama beliau. Yang pertama, ucapkanlah alhamdulillah. Kemudian wassalatu ala nabi, kau bersolawatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bacalah doa, Allahumma inni sami'tu an nabiyika, ya Allah, aku telah mendengar dari nabimu, wa habibika, dan kekasihmu, Sayyidina Muhammadin, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, dawu mardhakum bis sadaqah, obatilah yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Wa inni udawi nafsi, dan saat ini aku sedang mengobati diriku, atau kalau orang lain saudara kita sebutkan namanya, dan saat ini aku sedang mengharapkan kesembuhan untuk saudaraku. Wa ma nazala alayya minal amrad, dengan sesuatu yang sedang menimpa diriku daripada penyakit-penyakit, wal asqam wal balaya, dan penyakit-penyakit serta musibah-musibah yang sedang
menimpa diriku bihadza, diisyaratkan dengan sodakohnya. Allahumma ashtaraitu nafsi wa jismi fi zahiri wa batini bihadza. Allahumma taqabbalhu minni innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yatasaddaqu bihi sirran, sedekahnya disedekahkan secara sembunyi-sembunyi, secara sir. Wallahu syafi wal mu'afi, insyaallah diberi kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengucap alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah, kemudian katakan kepada Allah, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, dawu mardhakum bisadaqah ya Rab, dan saat ini saya sedang ingin menyembuhkan penyakit yang sedang menimpa saya atau musibah yang sedang menimpa saya dengan ini. Kalau dengan uang ya dengan uang yang akan saya sedekahkan, kalau dengan makanan ya dengan makanan yang akan saya sedekahkan. Kemudian Allahumma ishtaraitu nafsi wa jismi fi dhahiri wa batini bihadza, Allahumma taqabbalhu minni innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarkan sedekahnya secara sirriyah, insyaallah penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit daripada manfaat bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.